Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yumelia Anjeli Sinaga dengan NIM 1902115 dari kelas TPHP 4D, Program Studi TPHP Institut Teknologi Sawit Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian PKL 2 mengenai manajemen produksi pabrik dan proses pengolahan minyak kelapa sawit di PT Inti Indosawit Subur, Asian Agri Group, PMKS Buatan 1, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau. Konten yang akan saya bawakan, yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka, tujuan, letak geografis, tata laksana kegiatan, profil perusahaan. Yang kedua, pembahasan, di mana pada PKL 2 ini saya akan membahas tentang perencanaan pengolahan, pengorganisasian pekerjaan, pengarahan dan pengawasan pekerjaan, pelaporan hasil kerja. Dan pada PKL 2 ini, stasiun atau alat yang tidak ada di PKL 1 yaitu stasiun segregasi dan kernel crushing plant. Pemanfaatan limbah padat di PKL 2 tersebut yaitu pemanfaatan limbah padat di stasiun FB treatment atau empty fruit bunch treatment, dan pemanfaatan limbah cair itu di biogas plant. Yang terakhir penutup yaitu kesimpulan. Latar belakang. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan perekonomiannya. Hal ini disebabkan banyaknya perkebunan rakyat, swasta maupun milik negara yang berada di Sumatera Utara dan Riau. Dalam era serba modern saat ini, maka mahasiswa dituntut untuk lebih maju dengan cara meningkatkan sumber daya alam yang mutlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Salah satunya mewujudkan adalah dengan melalui proses praktek kerja lapangan 2. Tinjauan pustaka. Fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nichols, McHugh, and Medhugh terdiri dari 4 fungsi, yaitu pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengimplementasian, keempat pengendalian. Tujuannya, yang pertama mengetahui gambaran umum mengenai PT Inti Indosawit Subur di Desa Bukit Agung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau. Yang kedua, mengetahui dan mempraktikkan proses produksi pengolahan bahan baku menjadi bahan akhir dan pemanfaatan limbah padat maupun cair di PMKS Buatan 1 PT Inti Indosawit Subur. Yang ketiga, mengetahui dan mempraktikkan manajemen produksi yang terdiri dari perencanaan, pengolahan, pengorganisasian pekerjaan, pengarahan pengawasan pekerjaan, laporan hasil kerja di Buatan 1 PT Inti Indosawit Subur. Letak geografisnya, PMKS Buatan 1 ini terletak di Jalan Lintas Timur kilometer 60 Desa Bukit Agung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan, Riau. Tata laksana kegiatan, tempat kegiatan PKL di PMKS Buatan 1, waktu kegiatan PKL 21 November 2022 hingga 28 Januari 2023. Pendahuluan bagian profil perusahaan, visinya meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan sumber daya berkelanjutan. Misinya menjadi salah satu perusahaan berbasis sumber daya berkelanjutan terbesar dan terbaik, senantiasa menciptakan manfaat bagi masyarakat, negara, iklim, perusahaan. Profil perusahaan, nama pabrik, PMKS Buatan 1, kapasitas 60 ton per jam, Desa Bukit Agung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau. Pembahasan. Pembahasan pada PKL 2 tersebut saya akan membahas tentang perencanaan pengolahan, pengorganisasian pekerjaan, pengarahan pengawasan pekerjaan, dan laporan hasil kerja. Yang pertama, perencanaan pengolahan. Menyusun anggaran pengolahan baik tahunan maupun turunan.
Budget itu merupakan suatu rencana kerja yang digunakan dalam 1 tahun, dan juga merupakan rencana kegiatan atau planning yang dinyatakan dalam satuan uang selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Tujuan pembuatan budget yang pertama, menentukan target produksi untuk tahun depan. Yang kedua, membicarakan penambahan alat dan mesin besar. Yang ketiga, sebagai rencana strategi dan dijadikan acuan dalam bekerja. Yang keempat, sebagai tolak ukur dalam menilai efisiensi dan efektivitas pekerjaan, dinilai dari sisi biaya. Selanjutnya, pembuatan budget. Adapun beberapa hal yang diulas dalam produksi PMKS yakni: pertama, kapasitas PMKS, yaitu 60 ton per jam. Mill throughput-nya 100%, commercial faktornya itu 76%, operation hour-nya 4.533 jam, breakdown hour-nya 15,9 jam, manpower-nya 131 orang, TBS produksinya 271.961 sama dengan TBS yang diterima dan sama dengan TBS yang diproses. CPO yang diproduksi yaitu 50.098, PAM kernel yang diproduksi 14.958, OR yang dihasilkan 18,42%, CARE yang dihasilkan 5,5%, kualitas CPO, kadar air yaitu 0,15%, kadar kotoran yaitu 0,015%. Kualitas CPO. Yang pertama, kadar ALB yaitu 3,10%, dobinya 2,75%, oil lossesnya 1,28%, USB-nya USF 0,21%, pressnya 0,50%, nutnya 0,08%, heavy paste centrifuge 0,47%. Selanjutnya, pump kernel losses yaitu 0,30%, cyclone fibernya itu 0,16%, dry cell-nya 0,06%, wet cell-nya 0,08%. Tonase CPO yang dijual menurut range kadar ALB. Tonase CPO yang dijual menurut pengelompokan kelompok harga utama, kurang dari 2,5%, prima 2,5-3%, trading 3-4,5%, reject 4,5%. Tahap-tahap penyusunan dan pelaksanaan budget. Yang pertama itu kita mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran. Yang kedua, pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk melakukan penaksiran. Yang ketiga, menyusun budget serta menyajikannya secara sistematis. Baru selanjutnya, budget itu terdiri dari dua itu, yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan produksi suatu barang, terdiri dari beberapa stasiun, yakni stasiun penerimaan, stasiun perebusan, tracer, screw press, klarifikasi, pengolahan biji, pembangkit tenaga, pengolahan air, laboratorium, pengolahan limbah, di mana stasiun-stasiun tersebut sudah dilaksanakan pada PKL 1 dan sudah dilaksanakan ujiannya. Dan selanjutnya, biaya tidak langsung. Pengertian dari biaya tidak langsung ini adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi suatu barang, yang terdiri dari pembiayaan karyawan, administrasi, dan operasional kantor. Pengorganisasian pekerjaan. Pengorganisasian pekerjaan ini yang pertama, struktur organisasi PMKS buatan 1 yang terdiri dari paling atas itu ada manajer, baru askep, ada asisten pengolahan 2 orang, asisten bengkel atau maintenance, ada asisten KTU, ada asisten lab, dan ada asisten biogas dan KCP, dan dibantu oleh mandor dan anggota atau karyawan. Daftar nama, status, atau jabatan. Nama yang pertama, Pak Leonardo Madonna Nababan sebagai manajer di pabrik PMKS buatan 1. Yang kedua, Pak Rudi Chandra Lumban Gaul sebagai askep atau asisten kepala. Yang ketiga, Pak Victor Hamonangan Sitorus, asisten maintenance atau bengkel.
Yang selanjutnya Pak Sona Evan, itu asisten KTU. Pak Dede Suryanto Lumban Gaul, asisten biogas dan KCP. Pak Steven Maliaki Hutasoid, asisten proses. Pak Fadila Muharman, asisten proses. Pak Agus Santoso, Pak Agus Santoso, asisten lab. Pak Ahmad, Pak Bobi Leonard, Pak Panigoran, Pak Frendi, itu merupakan asisten bagian quality FFB atau asisten sortasi. Job description male assistant, yang bertugas atau bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi dengan memperhatikan semua sasaran, target dan anggaran serta bertanggung jawab atas ketepatan analisa produk yang dihasilkan oleh pabrik, yang meliputi mengusahakan tercapainya sasaran pengolahan dengan memperhatikan mutu, efisiensi, hasil analisa lab, hasil pengolahan air, pengolahan limbah, serta biaya produksi. Merencanakan jadwal pengolahan sesuai dengan estimasi buah yang diterima dari kebun, melaksanakan pemeriksaan mesin-mesin pengolahan secara rutin dan teratur, melakukan koordinasi dengan pihak kebun dalam pemanfaatan limbah pabrik, melaksanakan program pengolahan pabrik sesuai dengan ketentuan buku pedoman engineering dan petunjuk atasan. Mengatur pekerjaan pabrik agar proses pengolahan berjalan efektif dan efisien. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan cara mencapai tujuan perusahaan, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh kelompok orang, mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota dalam satu kesatuan yang harmonis, memantau efektivitas pekerjaan atau perusahaan dalam mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Mengatur penempatan tenaga kerja dengan pertimbangan kecukupan kompetensinya. Dalam suatu perusahaan, orang yang dipilih harus mempunyai kompeten dari segi pengalaman kerja atau yang sudah mempunyai skill di bidang tertentu untuk memperkuat operator pada pengoperasian alat sebelum masuk ke perusahaan. Ada juga mengetahui training, yaitu program yang melakukan pelatihan, sehingga memiliki kecakapan dalam berpikir, tindakan, dalam pengetahuan dan sikap yang layak. Selanjutnya, pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Memberikan pengarahan kepada karyawan sebelum berlangsungnya pengolahan atau lingkaran pagi, atau yang biasa disebut dengan briefing pagi. Briefing pagi ini merupakan pedoman utama bagi perusahaan PMKS buatan 1 yang harus diberikan setiap saat kepada karyawan atau bawahan untuk mensosialisasikan aturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan, di mana untuk review cara anggota bekerja, untuk mendeteksi masalah atau kendala yang timbul sejak dini, dan untuk penyampaian atau memberitahukan pemikiran dari pimpinan kepada bawahan sehingga para bawahan ini sejalan dan mengikuti perintah dari pimpinannya. Memberi pengarahan pekerjaan pada saat berlangsungnya proses pengolahan agar pekerjaan sesuai dengan SOP pabrik, memberi orientasi tugas yang harus dijalankan, memberikan petunjuk yang baik, yaitu petunjuk umum maupun khusus, mempengaruhi anggota bawahan, memotivasi anggota yang menjalankan tugas. Instruktif, itu memberikan perintah kepada bawahan. Evaluatif, itu memberi laporan bawahan kepada atasan. Informatif, menyampaikan berita pesan. Influencing, memberi saran atau nasihat. Memberi pengarahan pekerjaan pada saat berlangsungnya proses pengolahan agar pekerjaan sesuai dengan SOP. Selanjutnya itu yang pertama, dalam pengoperasian alat, karyawan harus memahami kinerja pada alat tersebut. Pengarahan asisten proses menjadi pemantauan pada karyawan. Pada proses pengolahan, asisten juga meningkatkan
menanyakan atau mengingatkan informasi kepada anggota yang tidak ikut briefing di lapangan pabrik. Briefing sebagai penyegaran umum. Memberikan pengarahannya itu seperti mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan agar target kinerja pabrik tercapai, sehingga membuat target, membuat rencana kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian target, mengatur urutan pelaksanaan, menyusun anggaran biaya, melihat SOP mengenai pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan agar target kinerja pabrik tercapai. Dalam sistem pengawasan, PKS sangat dioptimalkan pengawasan prosedur, karena apabila ada kendala dari prosedur tersebut bisa menjadi terhalangnya untuk mencapai target. Maka dari itu, asisten juga mengawasi dan mengevaluasi para karyawannya dan alat di stasiun pabrik kelapa sawit untuk mencegah terhambatnya proses pengolahan. Melakukan pengecekan screw press dan pengolahan biji. Asisten juga melakukan pengecekan losis pada setiap alat, salah satunya pada screw press dan stasiun pengolahan biji. Pengecekan screw press dilakukan secara visual, yaitu dengan cara pengambilan fiber, lalu digulung pada kertas untuk melihat minyak yang melekat pada kertas tersebut, di mana standar kualitas kernel, kadar air, dan kadar kotoran itu kurang dari 7%, losis fiber cyclone itu 1%, losis dry cell 1 itu 2%, losis dry cell 2 2%, losis wet cell 1%. Melakukan pengecekan sounding. Perhitungan produksi CPO, OR itu dihitungkan berdasarkan produksi CPO yang siap dikirim yang telah berada di dalam bulk storage tank. CPO yang berada di instalasi proses perlu diketahui untuk menghitung rendemen proses. Selanjutnya, proses pengukurannya itu kita turunkan alat, pengambil sampelnya secara perlahan-lahan pada satu titik yang telah ditentukan. Biarkan 3 menit agar panasnya merata. Selanjutnya, ambil nilai rata-rata suhu dari ketiga sampel tersebut. Masukkan meteran secara perlahan-lahan pada pipa sounding sampai mengenai meja ukur tangki atau meteran harus dalam keadaan tegang. Selanjutnya, gulung meteran tersebut untuk membaca hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini dibaca dan pada penunjuk meteran itu yang tercelup sampai meja ukur tangki. Jarak bekas CPO yang menempel pada meteran plat. Lakukan pengukuran ini sebanyak 2 kali pada titik sounding untuk memastikan hasil sounding yang akurat. Hitung volume minyak sesuai dengan tabel kalibrasi tangki yang ada, dan hitung berat minyak dan faktor koreksi pada tangki. Melakukan pengecekan sounding, di mana produksi kernel selanjutnya itu dihitung berdasarkan produksi kernel yang telah berada di bulk storage kernel atau kernel yang berada di instalasi perlu diketahui untuk mengetahui rendemen proses. Yang pertama, kita ratakan permukaan kernel dan catat tinggi permukaan yang terdapat pada sisi dinding. Selanjutnya, ukur panjang sisi atau diameter kernel. Bangkar untuk mendapatkan luas bidang silo. Hitung volume dengan cara mengalihkan luas bidang silo dengan tinggi permukaan kernel. Hitung tonase kernel dengan mengalihkan volume silo yang berisi kernel dengan densitas kernel. Selanjutnya, hasil hitungan terakhir adalah merupakan stok akhir pada hari kita melakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan 1 kali sehari. Perhitungan stok harian dapat dilakukan dengan mengakumulasi jumlah produksi setiap hari. Pelaporan hasil kerja. Membuat laporan hasil pengolahan secara periodik, harian, mingguan, maupun tahunan. Kegiatan asisten memberi laporan sementara tentang tonase TBS yang diterima pada awal shift, misalnya pada pukul 5 sore. Contoh, laporan monitoring by grup WA, operasional buatan TBS 1 yang diterima pada tanggal 28 Januari 2023, pukul 5 sore. TBS luar sekian kilo, TBS plasma sekian kilo ditotalkan. Di akhir proses di tiap shiftnya, asisten beserta mandor wajib mengisi laporan harian pabrik, di mana terdapat beberapa item, diantaranya jumlah persediaan, TBS proses neto, sisa TBS atau stok akhir, rata-rata isian lori atau sterilizer setiap dikonversi,
berat lori, kapasitas olah, jam olah, cake breaker conveyor, kapasitas press TBS dibagi 1000, dibagi lagi jam jalan press. Jam jalan press sama dengan jumlah unit press dikali 17 jam. Perhitungan jam lembur karyawan. Untuk hari biasa, Senin sampai Jumat, standar kerja bagi karyawan yakni 7 jam. Apabila lebih dari 7 jam itu dihitung lembur, maka bentuk perhitungannya jam ke-8 itu dikali 1,5, jam ke-9 sampai seterusnya dikali 2. Contoh, seseorang karyawan bekerja pukul 7 sampai jam 5, maka dari jam 2 sampai jam 3 itu jam ke-8 dikali 1,5. Dari jam 3 sampai jam 5 itu jam 9 dan jam 10 dikali 2, sehingga jumlah total jam lemburnya 5,5 jam. Untuk hari Sabtu, jam kerja karyawan yakni 5 jam. Apabila lebih dari 5 jam, dihitung lembur. Bentuk perhitungan jam lembur sebagai berikut. Jam ke-6 dikali 1,5, jam ke-7 sampai seterusnya dikali 2. Contohnya jam lembur 5 jam, hitungan lemburnya jam pertama dikali 1,5, jam kedua sampai ke 5, 4 kali 2, 8, total jam lembur 9,5. Untuk hari Minggu, jam kerja itu 5 jam dengan perhitungan sebagai berikut. Jam pertama dikali 2, jam kedua dikali 3, jam ketiga sampai jam kelima itu dikali 4. Total jam lemburnya 17 jam. Untuk menghitung upah lembur 1 jam bagi pekerja dipakai dasar sebagai berikut. Upah atau bulan ditambah nilai catu beras pekerja atau bulan dibagi 173. Catu beras pekerja 15 kilo, istri 9 kilo, anak 7,5 kilo. Dan selanjutnya, saya akan mempresentasikan stasiun yang tidak ada di PKL 1, yaitu stasiun segregasi. Ini merupakan flowchart stasiun segregasi, di mana bak kondensat menuju vibrating dan sampai ke BST-2 50 ton. Pertama, alatnya itu bak kondensat sterilizer atau bak feed. Merupakan bak penampungan hasil perebusan buah dalam sterilizer. Bak kondensat memiliki kapasitas 5 ton. Selanjutnya, vibrating screen merupakan ayakan bergetar yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari slat berjumlah 2 buah dengan ayakan 30 mesh. 30 mesh ini 30 lubang di tiap 1 incinya. Juice tank merupakan bak penampungan hasil pengepresan janjangan kosong dari ban press. Liquor tank merupakan tempat penampungan kondensat dari jus setelah disaring di vibrating screen. Liquor tank ini berfungsi sebagai tempat pemisahan awal minyak, yang dimana minyaknya akan dipompakan ke Sencyclone yang memiliki kapasitas 30 ton. Selanjutnya, Sencyclone merupakan mesin yang berfungsi untuk memisahkan pasir dari jus dan kondensat. Sencyclone memiliki kapasitas 30 ton per jam. Selanjutnya, buffer tank merupakan mesin yang berfungsi untuk penampungan jus dan kondensat yang berasal dari Sencyclone. Buffer tank juga berfungsi sebagai tank pengumpan sebelum dialirkan ke slat centrifuge. Buffer tank di sini memiliki kapasitas 2 ton. Slat centrifuge merupakan mesin yang berfungsi untuk memisahkan minyak dengan gaya sentrifugal. Memiliki kapasitas 20 ton per jam, memiliki ukuran nozzle 1,7 mm. Reclaimed oil tank merupakan tempat penampungan like paste centrifuge sebelum dipompakan ke CST kembali. Kapasitasnya 1,5 ton. Continuous Settling Tank atau CST merupakan tempat pengutipan minyak menggunakan skimmer. CST juga dilengkapi dengan stirrer atau pengaduknya yang berfungsi untuk membantu pemisahan minyak. CST memiliki temperatur 90-95 derajat Celcius. Kapasitas yang dimiliki adalah 9 ton. Pure Oil Tank berfungsi sebagai tempat penampungan minyak hasil pengutipan dari CST. Pure Oil Tank ini dijaga temperaturnya 80-85 derajat Celcius supaya kadar air CPO segregasi yang dihasilkan rendah, sesuai dengan standar. Kapasitasnya 3,5 ton.
Float tank berfungsi sebagai tempat minyak feeding ke vacuum dryer supaya feeding stabil. Selanjutnya di pompa ke vacuum dryer, di mana berfungsi sebagai tempat mengurangi kadar air dengan menggunakan nozzle dan pompa vakum. Vacuum dryer ini beroperasi dengan tekanan kurang dari 0,8 bar. Vacuum dryer ini memiliki kapasitas 9 ton per jam. Transfer pump berfungsi sebagai pompa untuk mentransfer minyak CPO segregasi ke BST2. BST2 merupakan tangki penyimpanan minyak CPO2 memiliki kapasitas 50 ton. Selanjutnya, stasiun yang tidak ada di PKL1 yang ada di PKL2 yaitu stasiun kernel crushing plant atau stasiun pengolahan kernel. Ini merupakan flowchartnya. Yang pertama, kernel masuk ke timbangan kernel, nanti dia dibagi menjadi dua, pemisahan oil sama meal atau cake, baru dia masuk ke CPKO storage tank. Pertama, kernel itu berasal dari kernel bunker atau bag silo, di mana sebagai tempat penyimpanan kernel dari pabrik. Terdapat 3 unit kernel bunker dengan kapasitas keseluruhannya 520 ton. Terdapat 3 unit bag silo, kapasitas keseluruhan 918 ton. Unloading juga terdapat 3 unit, 2 di depan, 1 di dekat kernel, di mana yang berfungsi sebagai tempat bongkar kernel luar. Kapasitas keseluruhan unloading 110 ton. Selanjutnya, kernel itu dibawa ke timbangan. Untuk menimbang kernel yang masuk ke KCP, kapasitas timbangan 250 kg. Bagian-bagian dalam timbangan itu ada load cell 4, pintu hidrolik 2, sensor level 1, indikator level 1, panel 1. Dilanjutkan ke elevator kernel, yang berfungsi sebagai membawa kernel ke dalam hopper kernel. Kernel hopper ini sebagai tempat penyimpanan kernel sebelum masuk ke mesin press 1. Terdapat 8 bagian di kernel hopper dengan kapasitas keseluruhannya 140 ton. Tiap pagi disounding untuk mengetahui berapa stok kernel dengan titik sounding 6 titik per bagian. Press stack 1. Dari kernel hopper tadi jatuh ke press stack 1, di mana yang berfungsi untuk pengepresan kernel. Mesin press ini memiliki tipe MBL EK 200 dengan kapasitas 830 sampai 900 kg per jam. Critical prosesnya memiliki lebih dari 85 ampere, lebih dari 85 derajat Celcius suhunya. Ganti skrunya itu kurang dari 200 hour meter, ganti body cake-nya kurang dari 1900 hour meter, cek oli, gearbox, bearing, oil content-nya kurang dari 15%. Sedimen 1 berfungsi sebagai homogenisasi minyak. Terdapat minyak dengan kecepatan putar sebanyak 18 putaran per menit. Vibrating screen berfungsi untuk menyaring kotoran dari minyak. Saringan yang digunakan pada vibrating screen tersebut adalah 40 ms. Sedimen 2 berfungsi sebagai tempat penampungan minyak setelah vibrating. Terdapat mixer dengan kecepatan putar di sedimen 2 ini 10 putaran per menit. Leaf filter berfungsi untuk menyaring dan membersihkan minyak. Terdapat 2 buah, tekanannya 6 sampai 7,8 bar. Pada leaf filter terdapat kompresor yang berfungsi untuk menekan tekanan. Cartridge leaf filter ini untuk menyaring minyak, keluarannya itu CPKO bersih. Dimana lanjut lagi ke clean oil tank, di drain tiap pagi supaya jika ada endapan akan terbuang.
ke feed oil transfer yang berfungsi sebagai tangki pengiriman minyak ke BST, lalu dipompakan ke BST. Tangki CPKO. Kapasitas tangki CPKO ini adalah 500 ton. Selanjutnya Prestek 2, berfungsi untuk pengepresan kernel. Ampere pada presan tersebut itu lebih dari 8,5 bar, temperaturnya itu lebih dari 85 derajat Celcius, keluarannya itu pump kernel expeller yang menuju ke konveyor pump kernel expeller. Water spray berfungsi sebagai penambahan air pada PKE. Standar yang digunakan yaitu kurang dari 9,5%. Gudang PKE berfungsi sebagai tempat penampungan bungkil sebelum dikirim. Bungkil ini digunakan sebagai pakan ternak, terutama sapi dan kambing. Selanjutnya saya akan mempresentasikan FB treatment atau empty feed bunch treatment, di mana pengolahan limbah padat pada PMKS buatan 1 itu dikelola atau diolah di FB treatment. Jankos dari ban pres, dari keluaran tracer itu menuju sebagian ke hopper, ada juga yang ke FB treatment. Yang pertama fiber, ke rotary fiber, hingga menuju ke gudang penyimpanan. Tahap pertama itu rotary feeder slancer, di mana merupakan mesin yang berfungsi untuk memotong fiber yang pertamanya 10, panjangnya itu kurang lebih 10, bisa menjadi kurang dari 5 cm. Mesin tersebut memiliki kapasitas 3,5 ton per jam. Selanjutnya pencucian fiber. Setelah fiber dipotong di rotary feeder, itu dia dicuci dengan 3 tahapan. Yang pertama pre-wash, pembilasan pertama, depurator cleaner, pembilasan atau pencucian kedua, rinser, pembilasan atau pencucian ketiga. Selanjutnya dewatering. Dewatering itu mesin yang berfungsi untuk mengurangi kadar air fiber dengan cara dipres. Kadar air fiber ini harus di bawah 45%, maka mesin ini memiliki kapasitas 3,5 ton per jam. Di dewatering lanjut ke gudang stockpile fiber, berfungsi sebagai tempat penyimpanan fiber yang siap dikirim ke RAPP. Stockpile ini ditutup dengan atap supaya tidak terkena air hujan, dikarenakan karena kadar air pada fiber untuk dikirim ke RAPP itu harus di bawah 45%. Gudang ini memiliki kapasitas 160 ton per jam. Stasiun biogas. Stasiun biogas merupakan stasiun untuk mengolah limbah cair dari PMKS buatan 1. Biogas plant, yang pertama POME dilanjut ke cooling pond, siap itu sehingga ke bawah ke gas, baru disuplai atau diapakan ke seluruh pabrik yang di PMKS buatan 1 itu, ke seluruh stasiun dan ke rumah-rumah. Pertama cooling pond. Sebelum ke cooling pond itu POME atau limbah dari HIPIPES dari klarifikasi itu dibawa ke cooling pond, di mana POME tersebut itu yang pertama suhunya 80 sampai 85 derajat Celcius, diubah atau didinginkan di cooling pond hingga 50 sampai 55 derajat Celcius supaya bakteri tetap dapat hidup. Di mana di cooling pond ini untuk penurunan suhu dan pengendapan. Selanjutnya cooling pond dipompakan dengan pompa cooling pond ke vibrating screen, di mana di vibrating screen ini untuk menangkap fiber, tanah, dan pasir pada air limbah. Air limbah ini disaring dengan menggunakan vibrating screen dan disimpan ke material feed tank. Ke material feed tank. Selanjutnya
Material feed tank ini bak penampungan pome dari vibrating screen. Ke MST, dia itu disuplai dengan material transfer pump menuju ke MST atau material storage tank, di mana fungsinya itu tetap sama untuk tempat penyimpanan pome yang telah siap diolah menjadi biogas, sehingga biogas stabil. Di MST ini hal-hal yang perlu dijaga, di drain tiap pagi jam 8 dan jam 10 pagi, dan selat buangannya itu atau hasil endapan yang di bawahnya itu dibuang ke kolam 2 atau kolam acid 1. Pompa mixernya terdapat 2, tiap 12 jam sekali dilakukan penghomogenan. Selanjutnya COD-nya itu sekitar 60.000 sampai 100.000. Dan dilanjutkan ke digester tank. Ke digester tank itu menggunakan material supply pump. Di digester tank ini tempat proses fermentasi atau yang fermentasi bakteri yang sesungguhnya, di mana pada tahap ini digester tank ada 3 keluaran. Keluaran pertama itu gas metananya ke bioscrubber, dan selatnya itu atau overflow slotnya itu ke NBR tank, dan drain slotnya ke kolam 2 atau acid 1. Hal-hal yang perlu dijaga, suhunya itu 7,5 sampai 8 derajat Celcius, COD-nya 20.000 sampai 40.000 sampai 40.000. Selanjutnya di situ di mixernya itu ada 4, mixer 1 dan 3, dan mixer 2 dan 4. Dia itu berjalan tiap 12 jam untuk penghomogenan. Dan pada digester tank itu akan selatnya atau apanya itu dimasukkan ke ember tank. Ember tank ini merupakan tangki membran untuk pemfilteran air limbah. Air limbah itu disaring yang dari digester tank, di mana memiliki 2 keluaran. Dia bakteri yang masih hidup dikembalikan atau dimasukkan ke digester tank melalui ANBR circulation, dan permetnya dibuat ke kolam 2 atau kolam acid 1. Dan di ANBR tank ini sirkulasinya untuk meningkatkan produksi biogas. Dan selanjutnya itu ke bioscrubber. Di stasiun biogas ini terdapat bioscrubber dan scrubber, tetapi yang lebih sering digunakan bioscrubber dibandingkan scrubber. Scrubber menggunakan bahan kimia ferric oxide, itu lumayan mahal untuk digunakan perusahaan, tetapi sekali-kali digunakan. Dan pada bioscrubber ini untuk menurunkan H2S pada gas metana, di mana H2S dari 1.500 sampai 2.000 diturunkan menjadi kurang dari 2.000 ppm. Hal ini dikarenakan karena gas itu mampu merusak gas engine karena yang sifatnya korosif. Bakteri yang hidup pada bioscrubber ini bakteri Thiobacillus. Selanjutnya, setelah dari situ dilanjutkan ke dehumidifier. Dehumidifier ini terdapat kompresor air pendingin yang berperan untuk menurunkan suhu biogas, yang supaya gas engine itu tetap awet. Mengeringkan gas metana dengan suhu yang digunakan kurang dari 13 derajat Celcius yang sebelumnya 48 derajat Celcius. Gas engine powerhouse. Gas engine di sini tuh menggunakan gas metana sebagai bahan bakar untuk memproduksi listrik. Pada tempatnya itu gas engine itu terdapat dua gas engine JGS 420 GSBL yang dapat menghasilkan daya listrik dengan tekanan kekuatan 1400 kW. Energi listrik yang dihasilkan dari PLTBG ini akan disuplai ke turbin dan ke seluruh stasiun pengolahan di PMK Sebatan 1,
yaitu stasiun KCP, POM, dan FB treatment. Dan gas sisanya itu ke tempat pembakaran gas metana sebelum dibuang ke udara, di mana unit ini bekerja secara otomatis jika ada gas berlebih dalam digester tank ditandai dengan pressure digester tank di atas 0,8 bar. Dan selanjutnya kolam pembuangan dari selat itu yaitu acidification pond 1 atau kolam 2. Kolam ini menerima air limbah yang berasal dari ember tank dan juga biogas plant. Air limbah ini terdapat pada kolam dan akan dipompakan ke lahan tanaman yang akan diolah menjadi pupuk cair hingga menuju land application. Penutup. Kesimpulannya, yang pertama, PT Inti Indosawit Subur memiliki 2 unit PMKS, yaitu PMKS buatan 1 dan buatan 2, dan 2 unit kebun, yaitu kebun plasma dan kebun inti. Terdapat stasiun KCP untuk mengolah kernel, stasiun segregasi untuk pengolahan kedua minyak pada PMKS buatan 1. Terdapat FB treatment untuk mengolah limbah padat dan jangan kosong sebagai selulosa dan dapat dikirim ke RAPP sebagai bahan pembuatan kertas. Terdapat stasiun biogas plant untuk mengolah limbah cair dari limbah pabrik PMKS buatan 1 sebagai biogas yang dapat digunakan untuk sumber tenaga listrik pada pabrik. Dan selanjutnya, manajemen produksi di PMKS buatan 1 itu dimulai dari perencanaan, meliputi perencanaan bahan baku, perencanaan produk, dan perencanaan produksi. Pengorganisasian di PMKS buatan 1 dilihat dari pembagian tanggung jawab, meliputi manajer, asisten kepala, asisten proses, asisten bengkel, asisten biogas, dan KCP, dan kepala tata usaha, serta pengaturan jadwal kerjanya, pelaksanaan produksinya sesuai dengan alur proses produksi. Pengendalian produksinya bisa dilihat dari kontrol kuantitas dan kualitas produk pada laporan harian PMKS buatan 1 dan lab. Yang terakhir, produksi di PMKS buatan 1 meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya penerimaan TBS, dan biaya sterilizing, tracing, dan lain-lain. Dan biaya tidak langsung itu meliputi biaya staf, biaya keamanan, pegawai kontrak, RSPO, ISPO, dan bangunan. Sekian presentasi dari saya untuk ujian PKL 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.